Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa pesantren virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita berada pada bulan Zulhijjah, setidaknya kita berusaha untuk merekam perjalanan tiga manusia mulia yang hadir dalam pentas sejarah dunia, yaitu Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, dan Ismail alaihissalam. Dari Ibrahim alaihissalam kita berusaha untuk mengambil nilai takwa yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Dari Hajar alaihissalam kita berusaha untuk mengambil nilai tawakalnya Hajar alaihissalam, dan dari Ismail alaihissalam kita berusaha untuk mengambil nilai sabarnya. Marilah kita melihat dari Ibrahim alaihissalam, hamba Allah yang memiliki tingkat takwa yang begitu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala min ghairi takyifin, tanpa bertanya, tanpa berusaha tawar-menawar di hadapan Allah setiap instruksi ilahiyah yang disematkan pada dirinya. Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk membawa anak dan istri yang ia cintai di lembah yang begitu sepi, tak berpenghuni, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada orang sekalipun, Ibrahim alaihissalam mengikuti seluruh apa yang Allah perintahkan pada dirinya. Berangkatlah Ibrahim alaihissalam dan meletakkan dua orang yang ia kasihi di tempat yang sepi tersebut. Dan setelah sampai di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan padanya untuk meninggalkan dua orang yang sangat ia kasihi tersebut, dan ia pun pergi tanpa ada sedikit pun tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih berlama-lama lagi bersama mereka. Lalu berangkatlah Ibrahim alaihissalam meninggalkan dua orang yang ia kasihi. Ketika sudah agak begitu jauh perjalanannya, barulah ia membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arah mereka sambil mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Aduhai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan anak keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, di lembah yang tak ada tumbuh-tumbuhan, di lembah yang tak ada kehidupan, di samping rumahmu yang mulia. Lalu Ibrahim alaihissalam mengajukan tiga permintaan, tiga permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan padanya garis keturunan yang senantiasa menjadi anak-anak yang saleh. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati manusia yang cenderung, yang condong kepada mereka, maksudnya siapa saja yang berpapasan dengan mereka, jatuh hati dan sayang kepada mereka. Yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anugerahkan keturunannya rezeki yang sangat banyak, berbentuk buah-buahan yang sangat melimpah, la'allahum yashkurun, agar mereka senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tiga-tiga permintaannya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada kita bahwasanya seorang ayah yang takwa dan begitu baik takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah segera mengabulkannya. Itulah hadiah yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ibrahim alaihissalam meminta agar turunannya menjadi saleh. Allah tidak hanya sekedar menjadikan turunannya itu saleh, tapi Allah jadikan turunan Nabi Ibrahim adalah para anbiya, para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak satu generasi, turun sampai kesekian generasi. Ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf,
dan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak mengherankan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku ini berkat doa kakek buyutku yang bernama Ibrahim alaihissalam. Pelajaran buat kita bagi hamba Allah yang beriman, laki-laki muslim yang takwanya begitu kuat, doanya mustajabah dan doanya berefek kepada sekian generasi, dan buktinya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong kepada mereka. Dan memang terjadi, setiap orang yang melewati tempat di mana Ismail dan Hajar alaihissalam bertempat tinggal, mereka tidak pernah mengganggu Hajar dan Ismail alaihissalam. Bahkan mereka sangat sayang kepada Hajar dan Ismail alaihissalam. Walaupun tubuhnya Ibrahim tidak berada bersama keluarganya, tetapi doanya senantiasa berada bersama keluarganya. Dan ini Allah buktikan bagaimana hamba Allah yang bertakwa, doanya dipenuhi segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka rezeki berbentuk buah-buahan. Permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami lompatan yang begitu jauh. Tempat itu tandus, gersang, dan tidak subur, dan tidak hijau. Tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan menjadikan tempat itu menjadi hijau dan subur, tetapi yang ia minta adalah sesuatu yang instan. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rezeki berbentuk buah-buahan, buah yang ia minta. Dan tidak satu jenis buah, segala jenis buah. Seakan-akan kalau kita perhatikan dalam kacamata manusia, ini adalah sesuatu yang mustahil, tetapi mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, semenjak masa kecilnya sudah terbiasa makan makanan enak, sudah terbiasa makan dengan buah-buahan yang melimpah. Dan lebih menarik lagi, buah-buah tersebut tidak pernah putus sampai saat ini. Kita masuk kota Mekah sampai saat ini, segala jenis buah ada dan kita temukan di sana, walaupun kita tidak menemukan pepohonannya. Itu berkatnya doa seorang hamba Allah yang takwa seperti Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mampu merekam jejak takwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.